Ya, baik para pendengar dimanapun Anda berada, mohon maaf ada sedikit something trouble. Kembali menantar kebersamaan kita dalam Mutiara Kolbu edisi hari ini, masih dalam spesial di Hari Raya Idul Fitri, yang dimana kita akan membahas tentang pasca Ramadan ya Pak ya. Ada apa sih? Nah, seperti apa kajian kali ini? Dan sesaat lagi kita akan mengundang semua masyarakat Oku Timur bergabung melalui layanan telepon di 0735 481 800-nya. Tapi tentunya di kesempatan hari ini kita langsung saja dengarkan kajian spesial dari Ustadz Susilo Utomo berkenaan dengan tema tersebut. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Yola, jazallah. Sayyidana Muhammadan anna khairun jazallah. Sayyidana Muhammadan anna mahu alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Man nasiyas sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia radio yang sama-sama kita sayangi ini, selalu kita nanti udara yang segar dari seluruh program BKM ini insya Allah. Dan sebelum kita lanjutkan, memang hari ini ada sesuatu yang berbeda. Ini mic-nya lagi bermasalah juga, tetapi tidak ada masalah, insya Allah akan kita lanjutkan. Dan sebelumnya kita akan mengucapkan kami berdua minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan meskipun maknanya bukan itu, tapi ini sudah menjadi kultur budaya bahwa minal aidin wal faizin itu gandengannya dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin itu sebenarnya selamat kembali, Mbak. Kembali apa? Kembali sarapan sebenarnya. Tapi itu nggak kita akan bahas. Yang jelas kita akan bahas tentang what happened after Ramadan. Apa sih yang terjadi? Apa yang ada setelah Ramadan ini? Ramadan telah berlalu dan sisa-sisanya masih ada dan terasa. Ramadan sudah berlalu dan hari ini kita masih di bulan Syawal, di mana bulan ini bulan yang juga penuh berkah. Keberkahannya juga luar biasa. Karena apa? Karena ada momen yang luar biasa di bulan ini apa? Saksi bisu bahwa sebagian besar kaum muslimin di 1 Syawal itu punya predikat seperti bayi. Kayaumi waladatsu ummu, orang kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini yang penting. Tetapi tidak sedikit juga orang ketika Ramadan euforia dengan berbagai macam ibadah, euforia dengan berbagai macam amalan-amalan sunnah, euforia dengan berbagai macam-macam perintah Allah dilakukan, tetapi begitu keluar Ramadan lupa semua, Mbak. Dia tidak lagi beribadah seperti di bulan Ramadan. Yang saat bulan Ramadan dia aktif ke masjid, kemudian dia juga aktif berjamaah. Setiap saat dia gantungkan niat yang baik, setiap saat dia mengamalkan amal yang soleh. Tetapi begitu keluar Ramadan, seperti kuda yang keluar dari kandangnya, begitu liarnya, begitu kembali seperti 11 bulan yang lalu. Sampai Bishr Al-Hafi itu adalah tokoh sufi. Beliau ini muridnya Sufyan Ats-Tsauri. Al-Hafi itu
Antonimnya adalah al-munta'il. Al-munta'il itu orang yang memakai sendal. Sementara al-hafi berarti orang yang nggak pakai sendal. Hidupnya selamanya tidak pernah pakai sendal. Kenapa? Karena dia ingin mengingat saat dia tobat pertama kali dia tidak pakai sendal karena dia sedang mabuk berat dan kemudian dia bertobat dan mengejar gurunya Sufyan Ats-Tsauri hingga dia tidak lagi pedulikan bahwa kakinya tidak bersendal, dan sampai akhir hayatnya beliau tidak pakai sendal sampai disebuti atau panggilan masyhur Bishr Al-Hafi. Beliau menulis mengenai apa yang terjadi setelah Ramadan. Bi'sal qaumul ladzina la yarifuna illa fi Ramadan. Celaka kaum yang dia tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Bi'sal qaumul ladzina la yarifuna illa fi Ramadan. Jadi celakanya di sini hampir dia ini tidak mensinambungkan atau memanjangkan amalnya setelah Ramadan. Celaka dalam artian dia tidak beruntung. Kenapa? Karena dia mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Mengenal Allah di bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, beribadah sunnah hanya di bulan Ramadan. Sementara di bulan-bulan yang lain dia tinggalkan itu. Kata Bishr Al-Hafi, orang yang seperti ini adalah orang yang celaka. Kenapa? Karena dia mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Padahal tidak demikian sesungguhnya. Kenapa? Bishr Al-Hafi melanjutkan, innas soleha yata'abbadu wa yajtahidu sanatakullah. Karena sesungguhnya seorang yang soleh itu dia beribadah terus, dia berijtihad untuk mendekatkan diri kepada Allah itu setahun penuh. Tidak hanya di bulan Ramadan saja. Tidak hanya terkungkung pada bulan Ramadan saja. Berarti orang yang membawa Ramadan di luar Ramadan ini disebut orang yang soleh. Dan predikat soleh ini adalah predikat yang luar biasa yang sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah kayaumi waladatu ummuh, yaitu sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Dan itu pun ada tahapan-tahapan saat Ramadan ada dulu. Saat Ramadan menjadi tamu, dia menjadi tuan rumah yang baik dan dijamu tamunya itu dengan ibadah-ibadah yang baik, puasa yang baik, sedekah yang baik, tarawih yang baik. Semua itu adalah jamuan Ramadan. Hingga nanti Ramadan itu menulis kesan yang baik untuk orang tersebut dan kemudian dia menjadi orang yang soleh. Tetapi tidak cukup itu. Bagaimana Ramadan itu juga dibawa setelah Syawal, Mbak? Intinya pendengar DBKM dimanapun Anda berada, Bishr Al-Hafi ini memakai pendekatan Ramadan untuk terus menciptakan Ramadan di selain Ramadan, merajut dengan rajutan ibadah yang baik dan itu kemudian dibawa di luar Ramadan. Bahkan di dalam surah An-Nahl ayat 92 Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkatha. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang memintal tenun, yang memintal kain, setelah kain itu dipintal dengan pintalan yang kuat lalu kemudian dicerai-beraikan kembali. Jadi gambarannya orang yang ketika Ramadan dia beribadah dengan ibadah yang luar biasa, begitu keluar Ramadan dia tidak mau ibadah, maka orang seperti ini digambarkan dalam Al-Quran seperti seorang wanita yang mintal pakaian, lalu setelah jadi pakaian itu dicerai-beraikan kembali pintalan itu dan ruwet. Ruwet dalam artian tidak lagi bisa dipakai karena sudah diobrak-abrik lagi pintalannya. Nah, orang-orang yang selain di bulan Ramadan tidak kenal Allah, tidak mau ibadah, maka orang seperti ini digambarkan seperti orang yang menenun dan tenunannya sudah jadi kuat kemudian dicerai-beraikan kembali. Sama halnya dengan orang yang menanam, setelah ditanam dirusak kembali, mau tumbuh dirusak kembali. Sebagaimana orang yang membangun rumah, bangunannya sudah jadi dirobohkan kembali, kemudian dibangun kembali, ditata bata lagi dengan semen, 3 jam kemudian dirobohkan kembali. Ini gambaran orang-orang yang memang tidak bisa membawa Ramadan di luar Ramadan. Makanya
Bagaimana solusinya? Rasul pun memberikan solusi kepada kita. Agar apa? Agar tetap hati kita terpaut terhadap Ramadan. Agar hati kita terpaut dalam kesenangan ibadah. Agar suasana Ramadan itu akan terus melingkupi hidup kita di 11 bulan berikutnya. Bahkan ada sebuah ungkapan, kalau mereka mengerti apa ma fi Ramadan, lau arafu ma fi Ramadan, kalau mereka itu mengerti apa sebenarnya yang ada di bulan Ramadan, latamannau kulluha Ramadan, maka orang-orang itu akan mengharapkan seluruh bulan di dunia ini adalah Ramadan semua, saking dahsyatnya. Makanya sampai Rasul itu di riwayat At-Tirmidzi insyaallah itu begini, berdoa agar hati kita terpaut terhadap Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, duhai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Maksudnya tetapkanlah hatiku di dalam agamamu adalah doa yang dahsyat agar hati ini tidak terbolak-balik. Karena memang kolbun itu dari kolaba yang artinya berbolak-balik. Berbolak-baliknya hati ini tergantung juga pada suasana. Bahkan kemarin kita sampaikan di tengah-tengah Ramadan, bagaimana orang itu bisa terpengaruh oleh setan yang berbentuk manusia. Dan juga kadang kita dibisiki alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu dibisiki oleh bisikan yang subjeknya adalah dari jin dan manusia. Artinya jin itu bisa membisiki sesuatu yang buruk, manusia juga bisa membisiki kita sesuatu yang buruk. Makanya kita berdoa kepada Allah, dan itu dilakukan pendengar DBKM dimanapun Anda berada, sebisa mungkin setiap sholat. Maka di sujud terakhir itu kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, duhai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Tetapkan hatiku dalam agamamu itu sebenarnya sedang ingin istiqomah. Ada pesan istiqomah di sana. Ada pesan berkesinambungan di sana. Maksudnya apa berkesinambungan? Terus menerus. Manusia itu harus terus menerus. Tidak lagi dia ini mandek dalam satu ibadah. Dan bisa kita buktikan pendengar DBKM dimanapun Anda berada, orang-orang yang memang menggeluti tentang ibadah ini, maka selalu dan selalu ingin terus menerus. Sholat ingin terus menerus, dan memang perintah sholat juga terus menerus. Sholat duhur itu tidak hanya hari ini, besok juga ada sholat duhur. Sholat asar juga tidak hanya hari ini, besok ada sholat asar. Sampai kapan? Sampai nyawa kita diambil oleh yang mempunyai nyawa. Karena nyawa itu juga titipan. Nyawa itu adalah pemberian Allah kepada jiwa kita ini, kepada badan kita ini, untuk mengukur kekuasaan Allah di dunia ini. Dan sudah dibatasi juga usia kita kapan bakal kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ramadan adalah momen yang paling dahsyat untuk membawa Ramadan itu, isi Ramadan itu di bulan-bulan berikutnya. Makanya ahabbul a'mali adwamuha wa inqalla. Rasul Muhammad SAW memberikan pesan yang paling dahsyat kepada para sahabatnya dan juga kita umatnya yang hidup setelah beliau jauh ribuan tahun yang lalu, bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang terus menerus meskipun sedikit. Sampai Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya itu menggambarkan tentang istiqomah. La khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum.
Tidak ada kebaikan-kebaikan yang tidak terus, sementara keburukan yang tidak terus itu lebih baik daripada kebaikan yang tidak terus. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, ini juga menggambarkan pentingnya istiqomah. Jadi Imam Al-Ghazali itu pendekatannya kepada kebaikan yang tidak terus. Artinya mandek dia. Atau kalau boleh digambarkan dengan cara yang berbeda bahasa begini. Tidak ada kebaikan guru yang tidak terus. Sementara perampok yang tidak terus itu lebih baik daripada guru yang tidak terus. Berhentinya dari kejahatan itu berarti berpindah kepada kebaikan. Berhentinya kebaikan itu berarti berpindahnya ke yang buruk. Keburukan itu datang setelah kebaikan. Meskipun pernah kita bahas juga, kalaupun toh nanti di dunia ini tidak ada manusia yang berbuat jahat lagi, maka Allah akan hanguskan kaum itu dan Allah akan datangkan kaum yang kaum itu akan berbuat dosa. Dan setelah mereka berbuat dosa, mereka beristighfar minta ampun kepada Allah, fayastaghfirulahum, dan Allah mengampuni mereka. Untuk merealisasikan punya sifat Al-Ghafur, Maha Pengampun, itu justru kelihatan ghafurnya Allah kalau manusia sedang bersalah. Ketika manusia tidak pernah bersalah, maka tidak akan kelihatan ghafurnya Allah. Maka di bulan Syawal yang baik ini sampai ada sebuah pepatah dari Ibnu Rajab. Ibnu Rajab mengatakan laisal id liman labisal jadid. Bukanlah Idul Fitri orang-orang yang memakai baju yang baru. Innamal idu liman ta'atuhu tazid. Sesungguhnya hari raya Idul Fitri itu hanyalah bagi orang-orang yang taatnya bertambah, Mbak. Insya Allah. Kalau ada yang Baik, terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah sekali ya. Ternyata pasca Ramadan itu